Dalam Islam ada yang disebut Ashharul Hurum, 4 bulan yang sangat diistimewakan. Yang lain istimewa, tapi ada 4 bulan yang masing-masing bulan sangat istimewa. 3 letaknya berurutan, 1 rada terpisah berjauhan. Yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berjauhan Rajab, rada terpisah dia. Kita lihat sekarang. Zulqa'dah adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Zulqa'dah. Di antaranya Baitullah, Ka'bah. Sejak Nabi Adam, Ka'bah itu sudah ada. Ketika umat Nabi Nuh membangkang perintah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah, mereka dilanda dengan banjir bandang. Habis, tidak ada yang tersisa, termasuk bangunan Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim kemudian membangun kembali bata Ka'bah di atas pondasinya. Itu ditemani oleh anak tercintanya Nabi Allah Ismail. Psikologis sekarang kita bisa bayangkan, membangun Ka'bah, merenovasi ulang cuma berdua ditemani sang anak. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena perintah Allah, berat dilaksanakan. Nabi Musa alaihi salam, kalamullah, beliau selama 40 hari, 30 hari di bulan Zulqa'dah berdialog dengan Allah. Terjadinya di bulan Zulqa'dah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Zulqa'dah beliau melaksanakan ibadah umroh sampai 4 kali. Inilah bulan yang diantaranya sangat istimewa, Zulqa'dah. Bahkan Zulqa'dah merupakan bagian dari tonggak sejarah perkembangan agama Islam. Terjadi salah satunya pada bulan Zulqa'dah. Bai'atul Aqabah terjadi pada bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 setelah Nabi diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah terjadi di bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Sejarah. Saudara, di awal-awal perkembangan Islam di kota Mekah, tahun ke-12 Nabi diangkat jadi Rasul, ada utusan dagang dari kota Yasrib. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Mereka datang tiap tahun untuk melaksanakan ritual haji, tawaf di keliling Ka'bah. Dari utusan yang datang dari kota Yasrib sebanyak 12 orang. Nabi ngajarin kepada mereka monoteis. Nabi mengajarkan kepada mereka tentang penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang wajib disembah cuma Allah. Kepada 12 orang utusan dari Yasrib, kota Madinah ketika itu, 12 orang ini beriman kepada baginda Nabi. Nabi ngajarin kepada mereka, jangan pernah menyekutukan Allah, menyembahlah hanya kepada Allah. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan suka memfitnah orang, segeralah berbuat baik. Ajaran Islam diajarkan kepada 12 orang utusan dari kota Yasrib. Selesai pelaksanaan ibadah haji,
pulang 12 orang ini ke kota Yatsrib. Sejak saat itu mereka berdakwah gencar kepada keluarga dan kelompoknya. Kita tahu di daerah Mekah, Madinah itu kental dengan kabilah kesukuan. 12 orang yang diajarkan agama Islam oleh baginda Nabi kembali ke kampung halamannya menyebarkan Islam giat. Sejak itulah nama Islam, nama baginda Nabi Muhammad SAW menjadi buah bibir di kampung, di kota Yatsrib. Saudara, itu terjadi bulan Zulqa'dah tahun ke-12 sejak Nabi diangkat jadi Rasul. Islam makin berkembang di kota Yatsrib. Tahun ke-13 sejak Nabi diangkat jadi Rasul, penduduk Yatsrib makin rindu untuk berjumpa kepada baginda Nabi. Mereka nunggu bulan Zulqa'dah untuk pelaksanaan prosesi ritual haji. Rombongan yang 12 orang ini mereka membaiat diri di Jabal Aqobah, di sebuah lembah dekat Gunung Aqobah di daerah Mekah Al-Mukarramah. Baiat Aqobah pertama. Pada bulan Zulqa'dah selanjutnya tahun berikutnya rombongan yang berangkat lebih besar lagi. Menurut sejarah ada 73 orang. Mereka semua berbaiat masuk Islam dan mengerjakan ajaran agama. Sejak saat itu perkembangan Islam di daerah, di kota Yatsrib atau di Madinah makin pesat. Pada akhirnya baginda Nabi dan orang-orang beriman dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Terjadi di bulan Zulqa'dah. Nah, di antara keutamaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama, di bulan Zulqa'dah ini setiap amalan dilipat gandakan. Baik itu amalan soleh maupun amalan salah, amalan baik atau amalan buruk dilipat gandakan oleh Allah di bulan ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang bersedekah, pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang berpuasa, pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang menggembirakan orang lain walaupun dengan senyum atau dengan kalimat-kalimat yang pendek, membuat orang lain bahagia, tidak tersinggung, maka dapat pahala digandakan. Tapi awas, barang siapa yang melakukan maksiat, perbuatan keji dan munkar, menzolimi orang lain, menyakiti hati dan perasaannya, dosanya juga berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, keistimewaan bulan Zulqa'dah masuk dalam rangkaian bulan haji. Karena Zulqa'dah berdekatan dengan Zulhijjah, prosesi haji sudah harus dilakukan dari semenjak bulan Zulqa'dah. Yang ketiga, di antara keistimewaan-keistimewaannya bulan Zulqa'dah adalah itu tadi yang saya katakan, Nabi Musa berbicara, berdialog dengan Allah terjadi di bulan ini. Karena itu banyak-banyaklah segera melakukan amalan-amalan soleh, karena pahalanya Allah akan lipat gandakan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat gandakan unlimited, tidak terbatas, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla.